Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. A few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di podcast Accounting Muda. Perkenalkan, saya Tina Arya Sangaji. Saya sebagai host hari ini dalam tema pertumbuhan ekonomi. Soalnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi saat ini. Hari ini saya bersama kedua bintang tamu saya yang cantik-cantik. Ada Kanadia Safa Afifa dan juga ada Kak Zaskia Idis. Halo guys. Kanadia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kak Zaskia, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini masih berada di 5,0% ya. Aku punya pertanyaan nih buat Kanadia. Bagaimana sih peran dan juga rencana pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi? Menurut saya pemerintah di Indonesia memiliki program besar dalam hal investasi infrastruktur. Contoh program seperti proyek-proyek jalan tol Trans Jawa dan kereta cepat diharapkan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. Wah, berarti program pemerintah tuh banyak ya terutamanya di pulau-pulau Jawa dan juga lebih tepatnya di ibu kota ya, Jakarta ya. Ya, betul sekali. Ini menurut Kak Zaskia Idis, gimana nih, tadi itu udah dibilang bahwa program-program pemerintah tuh ada pembangunan jalan tol, itu menurut Kak Zaskia emang itu bakal memacu nggak pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri untuk kedepannya sih pastinya akan baik ya, soalnya dilihat dari proyek-proyek yang sudah dijelaskan tadi, insya Allah kedepannya pasti akan lebih baik. Wah, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh pasti bakal bertambah atau akan maju ke depannya dengan itu ya, ada program-program pemerintah tentunya. Ya. Dan aku juga punya pertanyaan nih buat Kak Zaskia Idis. Apa peluang ekonomi terbesar di Indonesia saat ini dan apa yang anak muda bisa mengambil dari keuntungan dari peluang tersebut? Untuk peluang terbesar saat ini itu yang kita ketahui adalah sektor digital dan teknologi. Ya, dimana yang kita ketahui teknologi sekarang itu sangat bermanfaat ya bagi anak-anak muda zaman sekarang, baik dari muda maupun udah dewasa juga semuanya pastinya membutuhkan teknologi ya. Dan untuk peluang terbesar generasi muda itu dapat berperan dalam startup, berinovasi, berkontribusi dalam sektor-sektor perekonomian ke depannya. Wah, berarti anak muda tuh bisa mengambil peluang dari pertumbuhan ekonomi di sektor digital ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi itu sangat berkembang pesat saat ini di Indonesia ya. Selanjutnya aku juga punya pertanyaan nih buat Kanadia Safa Afifa. Kanadia Safa Afifa tentunya punya gadget kan, pasti taulah teknologi. Aku pengen nanya nih, bagaimana revolusi teknologi dan industri di era 4.0 atau biasa kita kenal dengan 4.0? Teknologi dan industri 4.0 akan mengubah cara produksi, distribusi, dan layanan, memacu pertumbuhan sektor digital dan kreatif di Indonesia. Wah, berarti dengan adanya teknologi berarti bisa memengaruhi atau mengubah cara produksi, retribusi, dan juga layanan masyarakat untuk pertumbuhan sektor digital dan juga memicu kreativitas masyarakat Indonesia tentunya. Berarti teknologi sangat berpengaruh sekali ya buat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Aku juga punya pertanyaan buat Kak Zaskia. Kak Zaskia juga kan pasti mempunyai pandangan ke depan untuk membangun Indonesia kan. Aku pengen nanya nih,
apa pandangan Kak Zaskia ke depan untuk ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun atau dekade mendatang? Kalau menurut saya sih pandangan kedepannya itu sangat positif ya, karena yang dimana kita ketahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sangat kuat ya, terutama dengan terus berinvestasi dan infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia. Oh, berarti sumber daya manusia itu sangat berpengaruh juga buat pertumbuhan ekonomi, dan juga dengan banyaknya investasi tentang infrastruktur itu bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Wah, berarti menarik sekali ya, kita udah membahas tentang pertumbuhan ekonomi tentunya bersama dua orang pakar-pakar ekonomi yang akan menjadi pakar yang terkenal karena mereka juga dari Akonting Muda. Tentunya ini dari Universitas Khairun Ternate, calon-calon pakar ekonomi ke depannya ya. Jadi sekian podcast dari kami hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dalam acara podcast Akonting Muda. Bye bye guys. Dadah.